Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah, semoga kalian selalu sehat. Pembelajaran pada hari ini adalah tema 7, muatan pelajaran IPA tentang peristiwa dalam kehidupan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk ayah dan mama yang telah sabar membimbing putra-putri solihahnya di rumah. Nah, kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran KD 3.7, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Wujud benda. Terdapat berbagai macam benda di sekitar kita. Benda tersebut memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh dari wujud benda. Yang pertama ada alat tulis, merupakan contoh wujud benda padat. Uap air dan gas parfum, contoh benda gas. Yang terakhir adalah segelas air, merupakan contoh dari zat cair. Baik, mari kita bahas masing-masing ciri-ciri dari wujud benda padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah benda padat, memiliki bentuk dan volume tetap, tidak mengikuti bentuk sesuai wadahnya, zat penyusunnya rapat, kemudian gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contoh, pensil, penggaris, penghapus, meja, buku, dan kerikil. Selanjutnya, benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, jadi mengikuti bentuk wadahnya. Menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah kecil atau dikenal dengan istilah kapilaritas, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, air, sirup, susu, dan minyak. Benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai dengan wadahnya, zat penyusun sangat berjauhan. Contoh, oksigen atau O2, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Perubahan wujud benda. Wujud benda dapat berubah wujud menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor atau panas. Perubahan tersebut terjadi karena proses penyerapan dan pelepasan kalor. Berikut adalah bagian proses penyerapan dan pelepasan kalor.
Untuk anak panah yang berwarna merah berarti menyerap kalor atau panas, sedangkan anak panah berwarna biru berarti melepaskan kalor. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas. Yang pertama adalah membeku, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Adapun contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Bisa pula adonan es krim yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi padat atau lebih mengeras dibanding adonan sebelumnya. 2. Mencair, yakni perubahan wujud benda padat menjadi cair. Adapun contohnya, es krim yang dibiarkan di suhu ruang akan meleleh. Lilin yang dinyalakan dengan api, maka lama-kelamaan lilin akan meleleh. 3. Menguap, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contoh, air yang dipanaskan akan menjadi uap air. Kemudian ketika kita menjemur baju yang basah, lama-kelamaan akan kering. 4. Mengembun, yakni perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin, atau titik-titik air di daun ketika pagi hari. 5. Menyublim, yakni perubahan wujud benda padat menjadi gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan berkurang. Contoh, kapur barus lama-kelamaan akan habis. Es kering yang menyublim menjadi gas. 6. Mengkristal atau disebut dengan mendeposisi. Perubahan wujud benda gas menjadi padat, dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Contoh, uap air menjadi salju. Perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud asal. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda lain. Contohnya, 1. Air yang membeku menjadi es batu. Nah, air dari zat cair berubah menjadi zat padat. 2. Es batu yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Zat padat menjadi cair. Benda yang telah berubah wujud dapat kembali lagi ke wujud asal dengan beberapa perlakuan. Contohnya, air yang menjadi es dapat menjadi air kembali apabila es tersebut didiamkan atau dipanaskan. Nah, anak-anak, berikut adalah ilustrasinya. Air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es. Dari zat cair berubah menjadi zat padat. Kemudian, es dikeluarkan dan didiamkan di ruang terbuka atau suhu ruangan, lama-kelamaan akan mencair atau kembali menjadi air karena pengaruh dari kalor, yaitu penyerapan kalor. Faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh panas atau kalor. Perubahan tersebut melalui proses penyerapan dan pelepasan kalor. Penyerapan kalor terjadi karena benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, yakni dengan dipanaskan atau didiamkan.
Sedangkan pelepasan kalor karena benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan dengan cara didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Berikut adalah contoh perubahan wujud menyerap dan melepas kalor. Yang pertama, menyerap kalor terdiri dari mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan melepas kalor mengembun, membeku, dan mengkristal. Silakan pahami bagan berikut ini. Selain itu, proses pelepasan dan penyerapan kalor juga dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Contohnya, pembuatan minyak wangi dari bunga terdapat proses penguapan dan pengembunan secara bersama-sama. 2. Pembuatan minyak putih, penguapan dan pengembunan juga terjadi dalam satu proses sekaligus. Silahkan amati bagan pembuatan minyak wangi berikut ini. Saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Air kemudian menguap. Uap air yang terbentuk akan dicampur dengan air dingin. Uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadi proses pengembunan. Hasil dari pengembunan disebut minyak wangi. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom atau bisa japri Bapak atau Ibu Guru. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.